Halo semua, tolong tenang, jangan di-skip. Gue Narabias dan gue gak akan munculin opening yang bertele-tele itu. Gue cuma mau bilang makasih udah like, komen, dan subscribe channel ini dan udah, itu aja. Lo bisa nggak bayangin gini, misalnya lo punya 2, 5, atau 6 sahabat, tapi sahabat yang paling baik di antara mereka justru jadi dalang dari semua bencana yang lo alami. Kalau bisa, berarti keren. Karena premis ceritanya bukan itu. Yang bener tuh ini. Kita mulai dengan kemunculan seorang siswi bernama Asuka yang sedang menari dengan energik di atas sekolah. Namun tiba-tiba, iya, sangat tiba-tiba, film ini nyeritainnya emang kayak gitu, gak ketebak dan langsung to the point. 49 hari setelah tewasnya Asuka, Kengo mengayuh sepedanya untuk menemui Misato. Misato kemudian bertanya apakah Kengo menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Asuka. Isi pesannya gini, Kengo dan Misato yang penasaran berjanji akan memenuhi permintaan dalam pesan itu untuk membantu Asuka agar bisa tenang di alam sana. Malam harinya, Kengo menjadi yang pertama datang ke sekolah, disusul oleh Ryota, Saki, dan Takashi. Tanpa banyak drama, mereka bertiga langsung menuju ke kelasnya. Takashi! Ya, itu adalah Kanako. Nah, semua orang yang gue sebutin tadi adalah teman-temannya Asuka, alias mereka bertujuh adalah satu geng. Saat sampai di ruang kelas, mereka terdiam menatap bangku milik Asuka. Keheningan itu pecah ketika Takashi berkata bahwa dirinya masih gak percaya kalau Asuka udah tewas. Takashi juga mengatakan kalau Asuka sudah tewas, lantas siapa yang mengirim pesan kepada mereka? Kemudian tidak lama bel sekolah tiba-tiba berbunyi, lalu disusul oleh kemunculan seorang siswi dengan memakai topeng tikus. Siswi itu berkomunikasi bukan lewat suara, melainkan melalui tulisan-tulisan yang sepertinya sudah dipersiapkannya dari awal. Setelah setikus itu mengabsen, tiba-tiba semua HP milik Takashi CS rusak oleh sebuah virus. Ryota emosi. Siswi tikus itu dengan santai keluar kelas. Dan tidak lama kembali sambil membawa Kengo yang sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Lalu kemudian, seketika suasana menjadi chaos. Takashi CS berhamburan untuk menyelamatkan diri. Takashi yang terpisah dari teman-temannya dibuat tidak berdaya. Takashi dibawa ke lapangan sepak bola oleh si tikus. Di sana si tikus menantang Takashi dengan sebuah permainan adu penalti, yang dimana jika Takashi tidak kebobolan dia akan diampuni. Namun Takashi gagal hingga pada akhirnya. Kita mundur sebentar ke 1 tahun lalu, saat sekolah akan mengadakan festival budaya. Di hadapan teman-temannya, Asuka menyodorkan sebuah konsep tari yang terinspirasi dari tarian tikus yang ada di kuil Tawara. Teman-teman Asuka awalnya sinis dengan ide itu, namun saat Ryota berkata akan mengikuti konsep itu, semua orang pun pada akhirnya ikut. Namun saat Asuka mengeluarkan atribut tari berupa topeng tikus, semua orang tiba-tiba hening. Tampak mereka tidak begitu antusias. Tewasnya Takashi disaksikan oleh Ryota dan Suki yang kebetulan bersembunyi di laboratorium. Kanako yang mendengar cerita Takashi segera keluar dari persembunyiannya karena ketakutan. Dan saat Kanako membuka pintu yang ada di lorong,
Kanako segera berbalik arah. Namun, kemudian Kanako dibawa ke studio seni. Di sana Kanako dipaksa untuk berkaraoke. Dan jika Kanako mendapat skor 100, maka Kanako akan diampuni. Namun pada akhirnya Kanako hanya mendapat nilai 52. Dan hal itu membuat Kanako tewas. Alasan si tikus menghabisi Kanako adalah karena dulu waktu Asuka datang ke tempat karaoke menyusul teman-temannya untuk diajak berlatih nari, Kanako mengatakan bahwa dirinya terganggu dengan kedatangan Asuka. Bahkan Kanako mengatakan bahwa sebenarnya dia males ikut nari tikus. Asuka menanggapinya dengan senyum, namun senyum itu makin membuat Kanako memandang sinis ke arah Asuka. Di situasi lain, Misato yang baru tiba di sekolah mulai memasuki kelas. Di sana dia terkejut dengan suasana kelas yang berantakan. Terlebih saat dia melihat ponsel Kengo di lantai yang berlumuran darah. Kemudian langkah kaki Misato membawanya sampai ke atap sekolah. Dan di sana dia teringat kembali tentang betapa antusiasnya Asuka saat berlatih tarian tikus. Dan lamunan itu buyar ketika tiba-tiba di situasi lain, Ryota dan Suki masuk ke gudang sekolah dan mencari beberapa perlengkapan yang bisa dia jadikan senjata untuk melawan si tikus. Setelah mendapatkannya, Ryota langsung berhadapan dengan si tikus. Di kesempatan itu, Ryota mencoba menanyai tentang apa maksud yang dilakukan oleh si tikus itu. Kemudian, Ryota teringat saat dia bersama Asuka. Di waktu itu, Ryota bingung tentang bagaimana cara mengatakan penolakan tentang tari tikus itu. Mengingat Asuka orangnya gak pernah marah, bahkan dia selalu tersenyum meskipun yang lain berlaku kasar. Ryota gak enak kalau nolak, tapi Ryota juga gak mau nari. Setelah mengatakan itu, si tikus mulai mendekat. Ryota meminta si tikus untuk menyudahi kegilaannya. Namun, di saat bersamaan di atap sekolah, si tikus berkomunikasi dengan Misato melalui tulisan dengan mengatakan bahwa kenapa Misato meninggalkannya. Bukankah Misato adalah sahabat Asuka? Lebih lanjut, tulisan itu berbunyi, bahkan sahabat dekatku pun tidak bisa menyelamatkanku. Membaca tulisan itu, Misato langsung menunjuk ke arah si tikus dan berkata bahwa si tikus bukanlah Asuka. Sebab secara tidak langsung, tulisan itu sudah mengkonfirmasi bahwa Asuka sudah benar-benar tewas. Si tikus yang kaget dengan jawaban Misato itu langsung menarik senjata dan menyerangnya. Pertarungan berlangsung sengit. Misato yang kewalahan mencoba untuk lari. Si tikus mengejar. Saat melewati tangga, si tikus terpleset jatuh. Topengnya terbuka. Dan ternyata di balik topeng itu ternyata Akane, yang tidak lain adalah kakak dari Asuka yang menaruh dendam terhadap teman-teman Asuka yang dia anggap tidak bisa melindungi Asuka. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan sengit juga terjadi antara Ryota dan si tikus. Ryota yang notabene memang siswa Badung pada akhirnya berhasil menjatuhkan si tikus. Topeng yang terlepas membuat si tikus berusaha lari, namun Ryota menindihnya. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat wajah di balik topeng itu. Ya, dia adalah sahabatnya sendiri, Kengo. Emosi Ryota meluap. Pukuman keras pun mendarat beberapa kali di wajah Kengo. Namun seketika Ryota merasa bimbang antara menghabisi Kengo atau melepasnya.
Melihat situasi itu, Kengo pun memanfaatkannya untuk kabur dan meninggalkan topengnya. Melihat Kengo yang kabur, amarah Ryota kembali memuncak. Ryota kemudian mengejar Kengo sambil menggunakan topeng tikus yang ditinggalkan Kengo. Kengo yang sudah tidak berdaya karena badan penuh luka dan bersimbah darah sudah tidak bisa lari lebih jauh. Hingga saat Ryota berhasil menyusul Kengo, Ryota langsung menyerang Kengo dengan membabi buta. Setelah tewasnya Kengo, kita diperlihatkan pada saat dimana terjadi pertemuan antara Akane dan Kengo. Di pertemuan itu, Akane meminta Kengo untuk membantunya membalas dendam. Meskipun awalnya menolak, namun Akane berhasil membuat Kengo menuruti permintaannya dengan sebuah ancaman. Akane memilih Kengo untuk membantunya sebab Akane tahu kalau Kengo sebetulnya menyukai Asuka. Bahkan Asuka sempat mengeluh tentang perilaku teman-temannya pada saat di atas sekolah. Mungkin hal itu juga menjadi alasan kenapa Kengo mau membantu Akane. Suki yang tidak tahu menahu tentang kondisi dan situasi yang dilihatnya itu langsung menyerang Ryota yang masih memakai topeng tikus. Setelah topeng itu dibuka, Suki kaget. Dia mengira Ryota adalah tikus lain yang menjadi komplotan si tikus yang dilihatnya di awal. Suki pun lari ketakutan. Saat sampai di lorong kelas, Suki bertemu dengan tikus lain. Ini tikus ada berapa sih sebenarnya nih? Muncul lagi nih si tikus. 2 udah tewas, 1 si Ryota, dan sekarang siapa lagi nih? Bisa nebak gak? Tulis tebakan lo di kolom komentar. Suki mencoba mengendalikan situasi dengan mengajak si tikus berbicara, seraya memintanya untuk menghentikan kegilaan itu. Ya, seketika Suki teringat sesuatu. Pada saat topeng tikus dibagikan, Suki membuang topeng itu ke tempat sampah dan tidak sengaja terlihat oleh Asuka dan Misato. Seketika ingatan Suki buyar saat si tikus mendekat ke arahnya. Suki kemudian menyerang si tikus lebih dulu. Si tikus kemudian berlari ke ruang kelas. Kemudian kembali berlari ke atas sekolah, seolah sengaja menuntun Suki. Suki memberikan perlawanan yang sengit, seolah-olah Suki lah yang memburu si tikus. Dan saat si tikus terpojok, tiba-tiba setelah kejadian itu, Misato menemukan Kengo yang tergeletak tak bernyawa. Misato tiba-tiba teringat saat Asuka memeluk Kengo waktu di atas sekolah. Ingatan itu muncul sebab ingatan itulah yang membuat Misato sakit hati. Gue gak bisa memastikan ya, tapi dari sini gue ngerasa si tikus keempat ini yang ngabisin Suki itu kemungkinan besar si Misato. Nah, di sisi lain, Ryota yang terluka memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah. Dan saat menaiki motornya, pagi harinya Misato keluar sekolah dengan badan penuh luka dan bersimbah darah. Film pun selesai. Tamat. Nah, itu ya. Bagaimana senyum bisa menjadi pemicu sebuah konflik besar. Jadi, ya ayolah, jangan terlalu gak enakan. Ekspresiin apa emosi yang lo rasain dengan bijak ya. Film ini ngajarin kita kalau di setiap persahabatan pasti ada aja satu di antaranya yang menaruh perasaan. Baik itu benci, suka, cinta, sayang, rindu, pejus, ya banyak lah. Jadi buat yang ngerasa masih mendem perasaannya, sampaikan aja. Daripada jadi konflik kayak di film ini.
Tapi pelajaran yang paling penting yang bisa gue ambil dari film ini adalah tentang bagaimana kita menerima semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa di gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.